Seorang satpam pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya dua juru parkir yang merupakan ayah dan anak. Pelaku tersinggung usai ditegur korban karena kendaraan yang diparkir pelaku menghalangi akses kendaraan pengunjung mal. Seorang satpam pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya dua juru parkir yang diketahui merupakan ayah dan anak. Korban bernama Syahril mengalami luka tikam di bagian pinggang akibat tusukan badik. Selain itu, telapak tangan dan jari korban juga mengalami luka bacok akibat sabetan parang. Peristiwa bermula saat korban menegur kedua juru parkir agar tidak menutup akses jalan keluar masuk pengunjung mal dengan kendaraan pengunjung Car Free Day. Teguran itu justru membuat keduanya tersinggung dan menyerang korban menggunakan badik dan parang. Kenapa? Karena ditahan itu motor yang mau masuk. Itu kan motor memang kendaraan yang masuk situ harus dibuka supaya ada akses masuk, akses berarti, keluar. Ini juru parkir dia menutupi akses masuk di toko. Yang diduga dilakukan oleh tukang parkir. Yang mana tukang parkir tersebut dua orang yang antara bapak dan anak. Adapun tukang parkir atau pelaku tersebut saat ini masih dalam pengejaran anggota. Polisi masih memburu keberadaan kedua pelaku yang diketahui merupakan residivis dalam kasus serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang polisi ditemukan tewas di Mes Polda Kepulauan Riau dengan sejumlah luka lebam. Keluarga menduga korban tewas dianiaya. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Brigadir 2 Nathanael Simanungkalit dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk diautopsi. Korban Bribda Nathanael merupakan lulusan pendidikan Bintara tahun 2025. Korban ditemukan tewas di Mes Polda Kepri. Dari sejumlah luka lebam di tubuhnya, keluarga menduga korban mendapat kekerasan dari seniornya di Mes Mapolda Kepri. Keluarga meminta polisi mengungkap kasus tewasnya Nathanael secara transparan dan menangkap pelakunya. Kepada kita bahwa anak kita ada di rumah sakit gitu aja. Oh gitu aja Bang. Terus kita mengetahui bahwa korban ternyata sudah meninggal tuh apa kita sampai rumah sakit ini atau bagaimana Bang? Untuk sementara no komen dulu deh nanti karena saya masih menunggu perkembangannya. Nanti aja ya Bu. Bang, korban udah berapa lama jadi polisi Bang? Nanti aja semua kita. Oke. Yang penting nanti semua akan kita jelaskan. Oke. Yang mau kami katakan pokoknya kasus ini harus terungkap. Saya buka-buka nih. Tak boleh yang ada ditutupi aja. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan rinci terkait identitas maupun jumlah terduga pelaku yang terlibat. Proses penyelidikan masih terus berjalan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Polisi menangkap pria pelaku pembunuhan terhadap sepupunya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tewas saat berusaha melerai percekcokan antara pelaku dan istrinya yang dipicu persoalan judi online. Alhamdulillah. Berhasil. Aparat Resmo Polsek Biring Kanaya menangkap pria bernama Saparudin, 40 tahun, pelaku penganiayaan terhadap sepupunya di Jalan Bontomanai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban bernama Abdul Rauf dianiaya menggunakan parang di leher hingga menyebabkan meninggal dunia. Peristiwa tragis berawal ketika pelaku terlibat cekcok dengan menganiaya istrinya. Perselisihan dipicu pelaku meminta uang kepada sang istri untuk bermain judi online. Korban yang merupakan sepupu pelaku berusaha melerai pertengkaran pasangan suami istri tersebut. Namun pelaku yang emosi dan dalam pengaruh minuman keras justru menyerang korban menggunakan parang hingga tewas. Motifnya pelaku sering mabuk-mabukan karena minuman keras. Saat itu minta uang sama istrinya lagi, namun tidak dikasih sehingga terjadi penganiayaan. Kasus ini kini ditangani unit reskrim Polsek Biring Kanaya. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.
Hilang sejak tanggal 5 Maret, seorang pria yang berprofesi sebagai seorang notaris ditemukan tewas di dalam mobil di halaman sebuah gedung serbaguna di Depok, Sleman, Yogyakarta. Setelah diidentifikasi, korban diduga keracunan gas karbon monoksida karena terlalu lama berada di dalam mobil. Seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir di halaman gedung serbaguna di Depok, Sleman, Yogyakarta. Korban didapati berada di kursi kemudi saat ditemukan kondisi jasad mengering dan mengeluarkan bau menyengat. Setelah diidentifikasi, korban adalah warga Jepara berinisial ALB, seorang notaris yang sebelumnya diinfokan keluarga hilang sejak 5 Maret lalu. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban, diduga korban meninggal karena keracunan gas karbon monoksida karena terlalu lama berada di dalam mobil. Kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inavis dan Rumah Sakit Bayangkara. Hasilnya tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap jenazah, hanya ada ditemukan dugaan keracunan karena terlalu lama berada di dalam mobil yang menyala. Keluarga sudah ikhlas terkait musibah ini. Jenazah tidak berkenan diotopsi oleh keluarga dan jenazah sudah dibawa ke Jepara. Dengan ini kasus kita nyatakan ditutup. Komplotan perampok berkedok debt collector terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin sore. Kali ini korbannya merupakan satu keluarga. Pelaku diketahui 6 orang, 2 diantaranya babak belur dihajar massa setelah tertangkap oleh warga. Seorang emak nekat naik kap mobil sambil berteriak hingga mengundang perhatian warga di Jalan Karya Wisata Medan, Johor, Sumatera Utara. Meski begitu, mobil miliknya yang telah dibeli secara cash tetap dibawa kabur para pelaku yang mengaku debt collector. Mengetahui kejadian, warga pun mengejar para pelaku dan sempat tarik-menarik kunci. Warga yang geram akan aksi paksa debt collector akhirnya menghujani 2 pelaku dengan bogem mentah hingga babak belur. Sementara 4 rekan pelaku lainnya berhasil kabur. Kalau di sini setelah kembali lagi baru kami tahu rupanya ada kawannya satu di sini sama bosnya katanya. Informasinya mereka tuh mau narik mobil bang ya? Setelah kami kembali saya tanya sama kakaknya langsung, Kak ini kejadian apa? Katanya mobil saya dibawa lari sama debt collector, padahal mobilnya katanya udah lunas. Kedua pelaku akhirnya diboyong petugas kepolisian ke Polsek Patumbak. Sementara korban turut ikut ke Polsek untuk membuat laporan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap warga usai dicurigai mencuri mesin traktor. Warga yang kesal dengan ulah pelaku membakar motor milik pelaku. Anggota unit reskrim kepolisian sektor Tambun berpakaian preman mengevakuasi seorang pria yang sebelumnya ditangkap warga di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria tersebut diringkus warga lantaran dicurigai mencuri 1 unit mesin traktor dan sejumlah mesin pompa air milik warga setempat. Warga yang kesal dengan ulah pelaku akhirnya membakar motor milik pelaku saat membawa pelaku ke Desa Sri Mukti untuk menunjukkan barang bukti. Ini mesin traktor, ini hilang mesinnya. Ya kan sih ada udah 3 harian lah. Nah pas tadi ini ketangkap kawan. Nah itu yang punya itu kenalin ciri-cirinya. Pelaku pencurian mesin traktor diperkirakan berjumlah 3 orang, namun baru tertangkap 1 orang. Peristiwa pencurian mesin traktor dan mesin pompa air dinilai sangat meresahkan para petani. Dalam 3 hari terakhir terjadi kehilangan 1 unit mesin traktor dan 3 unit mesin pompa air. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.